Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan lancar selalu. Senang bisa membuat video kembali. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskin. Dikisahkan, permukaan laut telah meninggi dan menyelimuti sebagian permukaan bumi. Pada masa itu, banyak manusia yang mengungsi di lebih dari 80 penampungan luar angkasa yang mengorbit di antara bumi dan bulan. Kini, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Adrian. Mereka menginvasi bumi dan penampungan lainnya, yang mengakibatkan perang berkepanjangan. Manusia yang tersisa di bumi, mulai memproduksi senjata dan amunisi untuk melakukan perlawanan. Ini adalah Kapten Jung yang sedang bertarung melawan para robot. Rupanya, ia adalah seorang tentara bayaran yang sedang melakukan simulasi pertempuran. Sepertinya ia tertembak. Dan pada misi kali ini, ia pun gagal. Ini adalah perusahaan penelitian laboratorium Kronoid. Nampak di sana, banyak kepala robot yang diproduksi. Ini adalah Ketua Yun, orang yang mengetuai eksperimen di laboratorium cabang. Sementara ini adalah Sang, yang menjabat sebagai Direktur Laboratorium Kronoid. Di lab ini, mereka mengembangkan kecerdasan buatan keahlian tempur yang canggih, dari data otak milik Kapten Yun. Meskipun kecerdasan buatan ini gagal melewati simulasi perang yang sama, namun mereka akan terus berusaha mengembangkannya. Robot yang tidak bisa berkembang akan dihancurkan dan akan dilanjutkan eksperimen ke robot-robot berikutnya. Beginilah penampakan bumi pada masa ini. Di mana, banyak pekerjaan besar yang dilakukan oleh para robot. Ketua Yun mulai menjalani tes etik di lab Kronoid. Ketua Yun mengalami tumor di paru-parunya yang kini mulai menyebar keluar paru-paru menuju ke organ-organ lainnya, yang dimana hal ini mustahil untuk dilakukan operasi. Dokter mengatakan bahwa ia hanya memiliki sisa waktu kurang lebih 3 bulan. Dokter mulai menyarankan agar Ketua Yun mulai melakukan replikasi otak dan mulai menggunakan tubuh robot agar bisa terus melanjutkan proyeknya. Dokter menjelaskan ada 3 tipe kelas dalam replikasi otak. Tipe A, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tipe B, biaya lebih murah namun data otak akan di-share ke lembaga pemerintah. Sementara tipe C, tak memerlukan biaya sama sekali, malah akan mendapatkan santunan. Namun data otak akan dikloning sebanyak mungkin oleh perusahaan pembeli data, sama seperti pada kasus Kapten Jung yang digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Rupanya, dokter ini juga memiliki badan robot. Kini, penyalinan data otak sedang berlangsung. Lalu replikasi otak akan dipasangkan kembali ke sebuah robot untuk simulasi lanjutan. Simulasi tempur selanjutnya pun dimulai. Di mana kini, dimulai dengan sebuah tembakan kaki pada robot replika. Kali ini, mereka mendapatkan reaksi yang berbeda. Namun, itu tak dikenali karena belum diketahui. Hari ini, mereka semua menuju ke laboratorium Kronoid Pusat. Ini adalah laboratorium pusat Kronoid. Di sini mereka seharusnya bertemu dengan Presdir untuk mempresentasikan penemuan baru mereka. Akan tetapi, mereka gagal untuk bertemu. Hanya wakil Presdir yang menemui. Mereka pun kecewa. Mereka kembali ke laboratorium mereka. Nampak Direktur Sang terkesan melihat tubuh baru robot yang kini nampak lebih kuat dibanding sebelumnya.
Kemudian ia mendapat kabar bahwa Presdir datang berkunjung. Ia sangat berantusias untuk segera menemui. Saat sampai di ruangan, tak disangka jika Direktur Sang lebih mirip sebuah manusia robot. Di sini Presdir memberi kabar bahwa proyek kecerdasan buatan keahlian tempur sudah dihentikan. Karena perang dengan Republik Adrian telah mencapai kesepakatan. Presdir menjelaskan bahwa mereplika otak adalah salah satu obsesi tinggi orang kaya. Presdir menambahkan, jika ia sudah bisa membuat replikasi otak maka ia bisa mati dengan tenang. Namun, apa yang kini dilihatnya sangat berbeda. Di mana Presdir mengatakan bahwa Direktur Sang adalah ciptaan robot replika pertamanya, dari replikasi otak miliknya. Namun, itu tak nampak seperti dirinya. Itu tak lebih dari sebuah alat yang cocok diciptakan hanya untuk kaki tangan atau pembantu saja. Presdir pun menegaskan untuk berhenti melanjutkan proyek pengembangan kecerdasan ahli perang, dan mengganti dengan pengembangan kecerdasan ahli rumah tangga. Sementara Direktur Sang masih terus mencoba mengetes kecerdasan ahli tempurnya. Ia melakukan percobaan kembali untuk mengaktifkan area yang tak dikenal, yang ditemukan pada simulasi sebelumnya. Namun, tetap saja ia gagal. Dan kemudian, Ketua Yun menghentikannya dan menghapus data replikasi otak ahli tempur yang ada sesuai dengan arahan Presdir. Direktur Sang yang sedang geram tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Presdir di kantor pusat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jika Anda tak ingin ketinggalan video selanjutnya, silahkan menekan tombol lonceng notifikasinya supaya sahabat mendapatkan pemberitahuan. Dan terima kasih bagi para sahabat yang sudah berkenan untuk subscribe. Lanjut. Tiba-tiba ia sudah berada di ruang wawancara simulasi, dan mengatakan bahwa besok adalah pengujian untuk terakhir kalinya sebelum beralih ke replikasi kecerdasan rumah tangga. Termasuk untuk kebutuhan seks karena ia masuk dalam replikasi otak tipe C. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan apapun oleh perusahaan. Kini, tiba waktunya di mana Ketua Yun berbicara dengan Kapten Jung. Di mana, Kapten Jung diminta oleh Ketua Yun agar segera tidur dengan lelap. Namun, ada pertanyaan terakhir Kapten Jung mengenai operasi putrinya apakah berjalan dengan lancar. Ketika menanyakan hal itu, tak disangka area reaksi yang tidak dikenal pun muncul kembali. Kini, Ketua Yun sendiri yang mengambil alih dan akan menyelesaikan pengujian terakhir ini. Percobaan terakhir pun dimulai. Dan masih juga terjadi kegagalan kembali. Akan tetapi, Direktur Sang menyadari sesuatu. Dan meminta agar rekaman videonya diputar kembali. Setelah mendapatkan kesimpulan, ia segera memerintahkan untuk menyalakan alarm tanda bahaya. Ia kini mencoba menghalau Kapten Jung yang mungkin saja melarikan diri. Sementara, Kapten Jung tiba di ruang produksi cloning dirinya dibuat dan mencoba menyamar. Namun, itu berhasil terdeteksi oleh robot AI yang sedang melakukan pencarian. Pertarungan pun tak terhindarkan. Polisi yang juga robot pun segera tiba untuk mengamankan lokasi. Sebelum robot patroli melumpuhkan Kapten Jung, datang Ketua Yun untuk membantu. Robot polisi tiba dan menembak Kapten Jung. Namun, mereka menemukan keanehan dan segera memeriksa CCTV sekitaran. Nampaknya Kapten Jung berhasil kabur bersama Ketua Yun. Di dalam kereta di mana mereka sedang kabur, rupanya ada Direktur Sang yang sudah menunggu.
Rupanya, memori tentang anaknya yang memiliki reaksi tak diketahui sebelumnya, telah dihapus oleh Ketua Yun, yang merupakan anak kandung dari Kapten Jung semasa ia masih hidup. Pertarungan pun terjadi. Direktur Sang tertembak, namun tidak mati karena ia adalah sebuah robot. Pertarungan pun terus berlanjut. Tiba-tiba ribuan peluru menghujani kereta. Rupanya, itu dari kereta robot polisi yang tengah menyusul. Polisi mampu mendeteksi keberadaan warga sipil. Lalu, segera beraksi. Nampaknya, robot Kapten Jung memenangkan pertempuran antar robot ini. Kereta pun berhenti. Akhirnya, robot Kapten Jung berhasil kabur dan kini bisa bebas berlari ke hutan. Dan film pun selesai. Bagi para sahabat yang menyukai video seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol suka dan subscribe supaya channel ini tetap hidup. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.